Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat, semangat, dan semangat. Hari ini kita masih belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 yaitu organ gerak hewan. Pembelajaran 5 dan 6. Kita akan belajar mengenai alat gerak hewan, vertebrata, dan hewan invertebrata. Apa itu hewan vertebrata? Apa itu hewan invertebrata? Mari kita belajar bersama-sama. Sebelumnya, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang di dalam tubuh, hewan dibedakan menjadi dua, yaitu hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Hewan yang vertebrata berarti memiliki tulang belakang. Yang vertebrata berarti memiliki tulang belakang. Contohnya kelinci, kucing, ikan paus, ular, dan katak, dan lain-lain. Hewan yang memiliki tulang belakang namanya hewan vertebrata. Sedangkan hewan yang tidak memiliki tulang belakang disebut hewan invertebrata. Ada kata in-nya. Jika tidak memiliki tulang belakang, hewan invertebrata. Contohnya siput, semut, cacing, dan kupu-kupu. Umumnya, hewan invertebrata memiliki alat gerak yang sama dengan hewan vertebrata. Contohnya, ular termasuk hewan vertebrata. Alat geraknya otot perut. Juga siput, hewan invertebrata. Juga sama, alat geraknya sama-sama otot perut. Jadi, meskipun berbeda dalam bentuk, berbeda dalam hal memiliki tulang belakang dan tidak memiliki tulang belakang, tetapi alat geraknya sama. Karena alat gerak disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Nah, bagaimana perbedaan antara hewan vertebrata dan invertebrata? Perhatikan tabel berikut. Tadi sudah dijelaskan kalau hewan vertebrata memiliki tulang belakang. Kalau invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Untuk vertebrata, bagian tubuhnya umum adalah ada kepala, leher, dan badan. Jadi, bentuk tubuhnya atau bagian tubuhnya umum. Sedangkan invertebrata, anatomi tubuhnya masih sederhana. Untuk vertebrata, memiliki alat pencernaan yang memanjang, mulai dari mulut sampai alat pembuangan. Sedangkan invertebrata, alat pencernaannya masih sederhana. Untuk vertebrata, bentuk tubuhnya simetri bilateral. Sedangkan invertebrata, ada yang berbentuk simetri bilateral, ada juga yang simetri radial. Nanti kita akan menjelaskan. Nanti kita sama-sama belajar mengenai simetri bilateral dan simetri radial. Selanjutnya, contoh hewan vertebrata, ikan, amfibi, contohnya katak, reptil, contohnya ular, burung, dan mamalia. Mamalia contohnya bisa kucing. Sedangkan invertebrata, contohnya cacing, siput, kupu-kupu, dan hewan lunak. Untuk cacing, siput, kupu-kupu, dan hewan lunak ini bentuk tubuhnya simetri bilateral. Sedangkan hewan invertebrata yang simetri radial contohnya ubur-ubur, bintang laut, dan hidra. Nah, perhatikan. Ini gambar tentang penjelasan mengenai simetri bilateral
dengan simetri radial. Simetri bilateral adalah hewan yang bagian tubuhnya tersusun bersebelahan dengan bagian yang lain. Jadi, jika dipotong dari depan ke belakang, bagian tubuh antara bagian kanan dan kirinya akan terlihat sama. Selain itu, terdapat sisi ekor atau posterior dan juga anterior, ada sisi kepala, dan juga bagian atas ada dorsal. Bandingkan dengan simetri radial. Untuk simetri radial hanya ada sisi atas dan juga sisi bawah. Ada dorsal dan juga ventral. Jadi untuk simetri radial, hewan yang tubuhnya melingkar atau bulat. Tadi contohnya ubur. Ini ubur-ubur. Dengan ini tadi kepiting. Selanjutnya, contoh hewan bentuk tubuh simetri radial. Ada hydra. Ini, hydra. Selain itu ubur, dan juga bintang laut. Jadi, hewannya memiliki tubuh yang melingkar atau bulat. Hanya memiliki dua bagian, yaitu sisi atas dan juga sisi bawah. Nah, selanjutnya adalah muatan bahasa Indonesia. Kemarin kita sudah belajar mengenai menentukan ide pokok dan kalimat utama. Sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana cara mengembangkan ide pokok menjadi sebuah kalimat atau paragraf. Berikut langkah-langkah untuk membuat sebuah paragraf berdasarkan ide pokok. Langkah-langkahnya. Pertama, kita tentukan topik dari paragraf yang akan dibuat atau tema. Temanya apa? Dari paragraf yang akan dibuat. Kedua, tentukan ide pokoknya. Tentukan ide pokok dari paragraf atau teks yang akan dibuat. Setelah menentukan ide pokok, selanjutnya adalah membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok itu untuk dijadikan kalimat utama dari paragraf yang akan dibuat. Setelah menentukan kalimat utama, baru dikembangkan kalimat utama itu menjadi beberapa kalimat. Beberapa kalimat itu berisi mengenai informasi-informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama. Setelah itu dibuat menjadi sebuah kalimat atau paragraf. Disusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah kalimat atau paragraf. Saya contohkan seperti ini. Ustazah memilih topik atau tema mengenai alat gerak hewan. Ide pokoknya, ikan bergerak menggunakan sirip. Setelah ide pokok dibuat menjadi sebuah kalimat. Setelah ide pokok dibuat menjadi sebuah kalimat utama. Contohnya, semua jenis ikan bergerak menggunakan siripnya. Setelah ditentukan kalimat utamanya, dikembangkan menjadi beberapa kalimat yang berisi kalimat penjelas. Setelah membuat kalimat utama, dikembangkan menjadi beberapa kalimat yang berisi kalimat penjelas. Contohnya, umumnya sirip pada ikan berfungsi untuk membantu ikan berenang. Jadi kalimat penjelasnya mengenai sirip. Sirip pada ikan terdapat 5 jenis, diantaranya sirip punggung dan sirip ekor. Sirip punggung berfungsi untuk bergerak, memutar, dan menjaga stabilitas ikan ketika berenang. Sirip ekor berfungsi untuk pendorong utama ketika berenang. Setelah menentukan topik, ide pokok, membuat kalimat utama, dikembangkan menjadi beberapa kalimat yang berisi kalimat penjelas, disatukan menjadi sebuah
paragraf yang baik. Contohnya, semua jenis ikan bergerak menggunakan siripnya. Nah, ini adalah kalimat utama yang terletaknya di awal teks. Yang berwarna hitam ini berarti kalimat penjelas. Semoga kalian paham dalam langkah-langkah mengembangkan ide pokok. Untuk menguji pemahamannya kamu dalam mengembangkan ide pokok, mari lakukan kegiatan dalam keterampilan kinerja produk di halaman 22. Ustazah kasih waktu hingga hari Jumat ini ya. Nah, selanjutnya adalah muatan SPDP. Kemarin kita sudah belajar mengenai gambar cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Nah, kita akan belajar jenis-jenis gambar ilustrasi. Ada gambar realis, yaitu gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Gambarnya dibuat sesuai dengan kenyataan. Contohnya seperti ini. Terus ada karikatur, gambar yang dilebih-lebihkan. Ada perubahan bentuk pada setiap karakternya. Jadi gambarnya dilebih-lebihkan. Jadi tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi ada yang dilebih-lebihkan. Ini contohnya. Ini contoh karikatur. Terus kartun adalah gambar yang mengandung humor sehingga terlihat lucu dan mengundang tawa. Nih, kartun. Gambar kartun. Selanjutnya gambar dekoratif. Gambar yang dibuat dengan tujuan menggambar bentuk benda menjadi lebih indah. Jadi tujuannya gambar dekoratif adalah menjadi lebih indah. Nah, ini contohnya. Ini contoh gambar dekoratif. Selanjutnya adalah bagaimana membuat gambar ilustrasi sesuai tema. Berikut langkah-langkah dalam membuat gambar ilustrasi. Tentukan dulu temanya. Yang pertama adalah menentukan tema. Tema ilustrasi harus sesuai dengan teks atau bacaan yang akan diilustrasikan. Setelah ditentukan temanya, dilanjutkan membuat gambarnya. Membuat gambar sketsa atau rancangan gambar terlebih dahulu. Setelah itu diwarnai. Bisa menggunakan pensil warna, cat air, spidol, atau krayon. Semoga pembelajaran hari ini banyak memberikan manfaat buat kita. Tetap semangat. Dan Ustazah mohon maaf jika ada banyak-banyak salah kata yang kurang berkenan ataupun kurang dipahami oleh anak-anakku ya. Cukup sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.